Bagaimana kita sekarang bertahan dan produktif, bertahan bukan menyesali, bertahan bukan merenung, tapi bertahan tetap produktif dan tetap membuat sesuatu yang baru, sehingga tetap bisa nantinya pada saat kondisi normal, semua itu bisa kita lakukan dengan sangat cepat dan indah. Oke, selamat pagi semuanya, selamat pagi. Saya mau kasih tips Anda, berbagi tips Anda bagaimana mengatasi kebosanan selama Anda banyak di rumah. Bagaimana mengatasi kebosanan selama hashtag di rumah aja, work from home, kerja dari rumah, terus nggak bisa kemana-mana. Yang suka nongkrong di kafe, yang suka nongkrong jalan-jalan di mall, nongkrong di mall, ayo kemana? Atau sudah coba, tapi habis gitu serem sendiri. Saya nggak ngerti sih, di awal pada saat bulan Maret, April, sempat disampaikan beberapa mall itu menggunakan protokol akan setertib di saat mereka mengiklankan dirinya. Dan itu benar-benar waktu itu sampai membuat saya pribadi bersama istri dan keluarga saya, kita ketakutan untuk jalan-jalan. Bahkan kita minta ke semua karyawan tidak melakukan jalan-jalan. Pada saat itu, ya sampai akhirnya tergoda untuk jalan-jalan. Nah, 4 tips ini akan saya sharingkan ke Anda. Mudah-mudahan setelah ini Anda tetap bisa senyum, bisa bahagia, dan Anda bisa ketawa sendiri. Karena buat saya begini loh, hidup itu indah gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau Anda bilang hidup ini stres, ya karena stres itu datangnya Anda juga membantu kesetresan Anda sendiri. Karena Anda nakut-nakuti diri Anda sendiri, Anda menambah-nambah beban diri Anda sendiri. Padahal kalau Anda ketahui di saat Anda masih bayi, saya punya bayi sekarang 22 bulan, enjoy-enjoy aja. Bayi itu cuma keluar dari kamarnya, turun, kita gendong, ajak jalan, bosan dikit, muter di taman, muterin satu rumah, dia nggak ada keinginan ke mall, dia nggak ada keinginan nongkrong di kafe, dia nggak ada keinginan naik pesawat, dia nggak pengen naik ke luar negeri. Semua kenapa? Karena Anda sudah melakukan itu, sehingga Anda rindu terhadap itu. Saya jujur aja dalam kondisi di rumah aja, dalam kondisi pandemik 6 bulan ini, yang paling saya kangenin saya ke Amerika. Gitu loh, saya bayanginnya itu. Tapi ya tadi begitu saya ngelihat YouTuber, ngelihat berita di TV, dan saya melihat tentang proses perjalanan, mau naik first class, mau naik business class, mau naik ekonomi premium, yang terjadi adalah mereka menyampaikan kita sekarang naik business class itu seperti kayak nggak naik kelas bisnis atau kelas 1. Kenapa? Karena nggak dapat pelayanan seperti dulu. Pelayanan itu semuanya dalam bentuk packaging gitu loh. Semuanya diplastikin, semuanya higienis, semuanya standar. Memang dibuat standar itu untuk protokol kesehatan. Jadinya beberapa YouTuber yang menyampaikan langsung, dia bilang mendingan cepat pulang, cepat sampai di rumah nikmatin hidup. Nah sekarang saya akan ngomongin 4 tips itu, sehingga setelah itu Anda sadari bahwa waduh benar juga ya coach, saya mulai dari situ deh. Ambil hal-hal yang kecil aja yang kadang-kadang bikin Anda mulai sekarang kenapa sih harus pembahasannya bosan gitu loh. Udah nikmatin aja, 6 bulan masih bosan? Enggak juga, mau nggak mau. Ayo sekarang saya mau tanya Anda yang dulu rajin sesuatu sekarang udah mulai berpaling apa? Ya sudah gitu, tapi kadang-kadang kenapa saya mau ngomong di sini, Anda kadang-kadang buang waktu. 6 bulan yang selama ini Anda miliki udah hilang begitu saja karena Anda buang dengan aktivitas yang kadang-kadang buat saya tidak efektif. Buat Anda penyesalan karena Anda bilang iya ya, tapi itu mau mulai sesuatu. Saya Muslim, kadang-kadang kita mulai dari membaca Al-Quran mungkin udah berapa kali juz. Nah, coba Anda sampaikan itu pada diri Anda. Nah, tips yang pertama yaitu mulai sekarang Anda kenali secara visual, secara auditory dan kinestetik apa sih penyebab Anda bosan. Jadi kalau Anda tanya pemicunya bosan apa? Ya bosan ngeliatnya itu aja coach, kayaknya pemandangannya itu aja. Ya udah ganti. Udah simpel kan? Tapi kalau Anda kan nggak mungkin bosan dengan pasangan Anda kan, masa Anda main ganti. Kan kata coach Ebdo ganti-ganti aja ya. Yakin Anda lakukan itu. Nanti Anda begitu pindah ke tempat yang baru juga cepat bosan juga kok. Jadi mendingan ngapain? Udah, kita sama-sama memberikan masukan kalau untuk pasangan. Contohnya adalah karena kita semua di rumah, ya sudahlah, biasakan mandi. Ayo, yang malas mandi. Biasakan mandi, biasakan bersih, biasakan seperti Anda kerja, biasakan wangi, biasakan tetap rapi. Malah bayangkan pasangan Anda melihat diri Anda yang begitu berbeda dibandingkan di saat hari Minggu kalau dia nggak kerja. Sampai Anda bilang, gila ternyata wangi, enak, dan mendapatkan hal baru. Ikan yang Anda lihat orang-orang yang sama.
L7, lu lagi gitu kan. Tapi buat saya, buat Anda, ya sudah, kita nikmatin. Kenapa? Karena Anda sadar apa tidak, sekarang itu virus COVID-19 tidak ada obatnya, belum ditemukan. Orang masih dengan segala literaturnya, dengan segala informasinya, paling penting adalah menjaga imun tubuh. Kenapa? Karena secara medis belum ada. Bahkan ada orang yang sampai kemarin sharing dia dirawat sampai 40 hari lebih. Karena sudah 14 hari sembuh, dinyatakan sembuh, begitu swab negatif ternyata hasilnya positif. Akhirnya 14 hari lagi, di swab lagi, positif lagi. Bayangkan Anda 3 kali positif. Itu berarti 28 hari tambah 14 hari. Itu hampir 40 hari lebih. Nah, artinya apa? Yuk, mulai sekarang cari. Apa sih? Oh, saya paling nggak suka mendengar sesuatu yang buat saya bosan. Ya udah, ganti. Saya megang sesuatu yang membosankan, ya udah diganti. Paling nggak bukan diganti sesuatunya, diganti pola pikir Anda. Ya udah, saya kok minumnya cuma ini doang. Ya, nggak ada suasana baru nih, nggak ada orang lain baru. Ya udah minum aja. Seringkali Anda berpikirnya, Anda berharap di sekitar Anda berubah, sementara Anda tidak ada perubahan. Jadi nomor 1, mulai sekarang cari, kalau perlu list. Kalau perlu Anda komentar di bawah ini. Ingat, kembali lagi saya berharap Anda subscribe. Saya punya YouTube, Anda like, dan silakan Anda nyalakan tombol loncengnya supaya Anda bisa terus dapat update apa itu NLP, apa itu kreativitas, apa itu six thinking head, lateral thinking, apa itu secara emosi, bagaimana manage emosi, dan siapa itu Ebdung, siapa coach Ebdung yang akan berbagi kepada Anda. Makin sering Anda lihat, nanti kita akan setiap minggu 2-3 kali saya akan ketemu dengan Anda. Nah, komen di sini, bagaimana caranya? Kok coach saya sudah nulis ini kok masih bosan? Yuk silakan list. Sehingga secara VAK Anda akan tahu, oke, apa yang bikin saya bosan? Oh, bosan ini terhadap ini. Udah, mata Anda diganti aja. Sayangnya manusia adalah sudah tahu dia nggak suka terhadap itu, tapi yang ada dilihatin terus. Marah lagi habis gitu. Aduh, gue makin nggak suka deh, gue makin sebel banget deh. Ya repot ya. Jadi artinya begini buat Anda semuanya, saya ingin menyampaikan. Setelah Anda list, what next coach? Oke, adalah sekarang Anda pikirkan, yang bikin Anda bosan apa? Karena Anda nggak mungkin bosan terhadap pasangan Anda nggak mungkin bosan terhadap anak Anda, dan Anda nggak mungkin bosan terhadap rumah Anda. Berarti saya melihat beberapa rumah di sekitar kompleks saya, sekarang ini seperti seakan-akan kalau di budaya Jawa, yaitu mau Lebaran, mau Agustusan, mereka mengecat. Di sini saya lihat orang banyak mengecat, banyak merenovasi, bahkan saya juga mengganti wallpaper. Udah lakukan aja. Masa coach ganti wallpaper tiap hari? Pertanyaan saya sederhana, memang Anda bosan tiap hari? Ayo, nggak mungkin kan? Dan kalau Anda sudah mulai tiap hari, yang dibenerin ininya dong. Bukan lagi apa yang pengen Anda lihat. Ya kecuali kalau Anda punya uang, Anda emang berboros-boros ria, ya lakukan aja setiap hari. Tapi untuk apa? Ya kalau saya melihat, sekarang saya mau tanya Anda sekarang, coach kan nggak bisa tampil keluar. Ya sudah, nggak usah tampil keluar. Di dalam aja. Yang dilihat itu aja enggak juga. Saya punya teman, dia sarapan di-upload, dia sedang sarapan di-upload, tapi dengan segala energi positif, yaitu apa? Ya ingin berbagi aja. Memang nggak bisa lagi Anda bisa kuliner dari A, B, C, D, hari ini besok C, D, E. Memang nggak bisa seperti itu. Tapi pertanyaannya menjadi menarik. Ini tidak hanya Anda yang bosan. Tidak hanya Jakarta yang bosan. Tidak hanya Surabaya, Malang, Jogja, Bandung, Medan, Aceh, Makassar. Tidak hanya semua provinsi di Indonesia yang bosan. Satu dunia bosan. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita makin ketahuan sama-sama, toh ada orang yang bisa diam, ada orang yang malah bisa produktif. Lah terus Anda masih membahas tentang kebosanan. Ingat ini 6 bulan. Come on. Action please. Daripada sekarang Anda makin terpuruk karena Anda sudah makin boros, ternyata income tidak seperti yang Anda harapkan. Bahkan income nggak ada. Tadi malam saya berbicara dengan salah satu sahabat, sampai bilang di daerah sekitar saya sekarang banyak yang rumahnya ditarik oleh bank. Kenapa? Karena sudah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah tidak diberhentikan oleh perusahaan. Beberapa barang kendaraannya juga sudah ditarik oleh bank. Terus Anda yang punya tabungan, Anda masih mau bergaya dengan cara yang lama, please. Kenapa nggak sekarang ngatur cash flow supaya hidup Anda di saat nanti normal Anda bisa push seperti pesawat terbang. Anda bisa take off luar biasa. Ya, ini kembali lagi saya ngomong ini kepada Anda juga untuk diri saya sendiri.
Karena tujuannya adalah bagaimana kita sekarang bertahan dan produktif, bertahan bukan menyesali, bertahan bukan merenung, tapi bertahan tetap produktif dan tetap membuat sesuatu yang baru, sehingga tetap bisa nantinya pada saat kondisi normal, semua itu bisa kita lakukan dengan sangat cepat dan indah. Mau kan? Mau dong. Ya. Nah, jadi setelah tahu secara VAK, setelah di list, apa goals yang dilakukan? Tips yang kedua. Nah, yang pertama tadi di list dulu ya. List dulu. Saya bosan karena apa? Oh, makanan bosan kalau nasi sama tempe. Masih ingat kalau Anda lihat di vlog saya yang pertama yang hampir 1 jam lebih, yang saya ceritakan tentang saya pulang dari Amerika menjadi trainer nasional. Di situ saya bilang, saya cukup makan nasi, pakai tempe goreng, pakai kecap yang ada cabenya. Itu nikmat sekali. Yang penting syaratnya satu, nasinya anget. Nah, bikin nasi anget gampang kan? Bener nggak? Nggak repot loh. Jadi kalau Anda sekarang bilang bahwa coach susah, kata siapa? Nasi anget kalau udah dingin ya diangetin aja. Udah deh, hidup bikin simpel. 6 bulan ini ngajarin kita semua sama-sama untuk kembali sederhana, kembali bersyukur, kembali mengingat semua yang selama ini kita tidak ingatkan, kembali tidak boros, kembali lagi untuk step by step. Kenapa? Anda mau pakai baju apa untuk kemana? Anda mau liatin ke siapa? Di mall sekarang semua pakai masker. Bahkan kemarin saya ke mall di hari Jumat, saya jalan, orang nggak nyapa saya, nggak ngerti saya. Ya ada sih beberapa yang emang masih ngerti gitu, tapi bayangkan kalau dia sudah tutup masker, Anda mau apa? Oke, tips yang kedua. Nah, sekarang tadi saya akan ngomongin tentang tips yang kedua, bahwa segala sumber daya yang dimiliki seseorang untuk membuat sebuah perubahan dari nomor 1 tadi sebenarnya sudah ada di dalam diri seseorang itu sendiri. Jadi, kalau Anda sekarang bosen di rumah, ya udah, Anda tinggal cari cara untuk keluar rumah dan Anda punya aktivitas di luar. Bukan berarti jauh-jauh dari rumah. Kembali lagi tujuannya adalah Anda ada di sekitar rumah Anda. Dilarang untuk ke mall ya jangan ke mall. Dilarang ke kafe ya jangan ke kafe. Artinya apa? Saya ingin sampaikan ke Anda, sumber daya itu cukup Anda gali sendiri. Artinya apa? Kalau ada orang bilang, coach saya bosen nih coach, olahraganya gini-gini aja. Udah ganti olahraga yang lain. Tempatnya cari yang terbuka. Tapi jangan juga di tempat yang memang banyak orang, ratusan orang, ya sama aja bohong. Ingat, kalau Anda punya anak, Anda punya orang tua, harus jaga mereka. Karena mereka sangat rentan terhadap kondisi COVID-19 ini, pandemik ini. Anda yang masih muda, ingat, jangan seleboran, jangan anggap diri Anda, kan saya sehat, iya. Tapi kalau Anda jadi carrier, sayangi orang yang Anda cintai. Ya, nah tips yang kedua ini artinya apa? Sumber daya yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan perubahan itu nggak perlu dari orang lain, dari dirinya sendiri. Jadi setelah Anda ketahui, Anda tinggal berpikir sendiri. Ada orang bilang gini, coach saya nggak berdaya. Enggak, karena dia nggak mau. Kalau dia mau bisa. Anda kalau bosan nonton film horor, kan tinggal ganti. Salahnya orang udah bosan, bukan bosan aja, Anda takut terhadap film horor, Anda tonton. Lucunya orang bukan dimatiin. Matiin aja TV-nya, ganti film yang lain. Lucunya manusia, dia terus takut-takutin sampai selesai. Habis itu dia bilang, aku hari ini nggak mau kemana-mana. Takut sekali. Artinya apa? Ini sebenarnya pembelajaran yang bagus buat saya, mungkin para trainer juga. Kita kalau melihat sesuatu kegagalan, melihat sesuatu pandemik, melihat sesuatu kejadian, kalau itu terus-terusan, misalnya jumlah orang yang positif sekian banyak, yang meninggal sekian banyak, nggak tahu kenapa kita mau nggak mau jadi terngiang-ngiang di kepala dan kita jadi ketakutan. Nggak apa-apa, memang ini kondisinya dibuat oleh seluruh dunia dan ini kenyataan yang memang harus kita mulai sekarang jaga diri. Orang bilang, oh ini konspirasi coach, orang bilang ini, saya sih nggak peduli orang ngomong apa. Karena buat saya adalah, ini ada, ini real. Jumlah positifnya itu real, yang meninggal juga real. Orang-orang dekat di saya, bahkan sambil saya ngomong sama Anda ini barusan, ada juga yang meninggal. Artinya apa? Ya sudah, Anda taati saja. Nah, artinya kedua, sudah tahu nih prosesnya, kalau fear Anda lebih tinggi terhadap penyakit ini, udah deh. Dari rumah Anda create. Makanya sekarang saya sangat bangga kepada orang-orang tua, sangat bangga pada orang-orang muda ataupun siapapun yang sudah mulai mencari kesibukan dengan menanam hidroponik. Kenapa? Udah, namanya juga hidroponik. Anda dengan pipa menggunakan air, media air, Anda bisa nanam apapun. Ya memang bukan apapun, nggak akan bisa nanam pohon mangga gitu, nggak bisa nanam rambutan, durian, enggak. Maksudnya adalah sayuran. Anda bisa menanam sayuran yang memang bibitnya ada khusus untuk hidroponik. Hasilnya saya barusan tadi malam melihat teman saya, waduh, panen hidroponik. Bahkan ada beberapa sekarang sudah mulai dijual. Artinya apa? Kebosanan ini
Setelah Anda tadi sudah kenali, yang kedua Anda sadari bahwa untuk merubah kebosanan menjadi kesenangan, menjadi sesuatu yang membahagiakan, tidak butuh orang lain, tidak butuh lingkungan. Anda nggak berharap pasangan Anda cantik tiap hari, atau tampan tiap hari, atau bersolek tiap hari, atau fresh tiap hari. Tergantung pikiran Anda, tinggal Anda set gitu loh. Jadi kadang-kadang orang lain nganggapnya adalah habis gimana coach? Nggak bisa. Ini pembelajaran bersama sekarang. Anda memang mau nggak mau, Anda bahkan sangat-sangat bermanfaat kalau Anda makin banyak bersyukur dan makin banyak menikmati. Kenapa? Hubungan antara Anda dengan pasangan Anda akan makin indah. Terutama hubungan Anda dengan anak-anak Anda yang tadinya makan aja jarang ketemu. Yang tadinya Anda pergi, anak Anda masih tidur. Anda pulang, anak Anda sudah tidur lagi. Atau di saat liburan, Anda pengen liburan tapi di situ Anda capek. Anak Anda pengen bermanja sama Anda sudah capek. Sekarang Anda punya waktu banyak. Awalnya mungkin Anda nggak bisa menyesuaikan, tapi lama-lama Anda nikmatin kok. Saya melihat beberapa orang di TV, di sosmednya, di YouTube, mereka berdamai dengan keadaan ini. Dan lucunya dan menariknya dan hebatnya adalah yang berdamai itu makin bahagia, makin enjoy. Tapi yang terus melawan, terus menganggap ini sesuatu yang sangat ingin dihindari atau sangat menyebalkan atau sesuatu yang membuat dia marah, ya udah nggak damai-damai, stres juga. Dan hati-hati, begitu stres imun tubuh turun, COVID masuk, sangat mudah tertular. Nah, kembali lagi, setelah hal positif yang Anda lakukan, Anda cari dan ketemu, lakukan. Perubahan yang bisa dilakukan, saya bersepeda, bosan, ya udah jalan kaki mutar. Dan saya sekarang udah tahu caranya bersepeda dengan jarak yang jauh, yaitu apa? Cari area baru, tempat baru. Gangnya kemarin ke sini, jalannya ke sini, sekarang ganti. Suasana baru. Ternyata suasana baru membuat Anda jauh lebih semangat. Karena pengen tahu, betul tidak? Yang jalan-jalan, coba Anda sudah jalan ke jalan yang sama berkali-kali, Anda pun nggak pengen lihat detail lagi. Bahkan perubahan yang terjadi Anda tidak hiraukan lagi. Orang lain ngomongnya tidak notice. Anda tidak perhatikan. Oke, tips kedua tadi, artinya sekarang adalah sumber daya untuk perubahan. Merubah dari rasa bosan ke tidak bosan, menjadi bosan, menjadi bahagia dan menjadi enjoy, itu Anda sudah punya sendiri. Lakukan. Kalau enggak, cari referensi, ya Anda tinggal lihat YouTube, Anda lihat sosmed, Anda bisa lihat media yang lain, televisi atau apapun. Oke, sekarang ngomongin yang ketiga dong. Coach sudah ketemu, sudah tahu nih perubahannya dari diri saya. Tapi makin meningkat, ini sudah dilakukan semua, bosannya levelnya naik coach. Artinya apa? Di kebosanan yang naiknya levelnya tinggi, Anda makin meningkat kebosanan, terus ngapain dong coach? Ini tips yang sangat-sangat saya suka dan ini bisa saya berikan kepada Anda. Yaitu tadi, kalau bersepeda ambil jalur baru. Kalau aktivitas, cari aktivitas yang baru. Pelajari hal baru. Anda sudah pelajari apa? Saya hidroponik sudah belajar. Kalau ditanya, coach saya akan ngerjain? Enggak juga sih. Paling enggak saya belajar aja. Bahkan sekarang saya punya ikan cupang. Yang mana dari dulu saya baru tahu ikan cupang. Tapi saya punya hamster ikan cupang walaupun untuk menghibur anak saya, tapi saya pelajari, oh ikan cupang itu cari. Makanya ini prosesnya begini supaya nggak rusak begini. Walaupun saya punya ikan koi, tapi saya ngelihatnya ya ini hal baru. Nah, saya sudah mulai masuk. Nah, bikin YouTube, bikin studio ini juga hal baru buat saya. Saya ngomong kepada Anda, ngomong kamera doang seakan-akan saya ngomong ke jutaan orang di Indonesia atau di dunia ini. Ini hal baru buat saya. Inilah saya lakukan. Saya yakin memang ini masih baru, masih banyak hal yang kadang-kadang tidak terbiasa. Tapi percaya apa tidak, saya lakukan ini terus-menerus 2 hari sekali aja, 3 bulan, 6 bulan, oh saya sudah kayak news anchor. Sebentar lagi saya seperti penyiar-penyiar televisi atau seperti YouTuber yang hebat yang sudah terbiasa bisa ketawain dengan semua media yang ada di sekitar ini. Bahkan kita seakan-akan ngobrol. Artinya apa? Kalau tips ketiga, begitu kebosanan sudah makin meningkat, sudah cari hal baru, cari aktivitas baru, cari sesuatu yang baru yang belum pernah Anda lakukan, tapi kembali lagi tetap patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, jaga jarak, dan biasakan cuci tangan minimal 20 detik. Artinya apa? Kesehatan lebih penting. Anda ketemu hal baru, Anda nggak bosan sakit. Mendingan Anda apa? Anda sehat. Artinya apa? Di poin ketiga ini harapan saya kalau sudah Anda naik levelnya, kalau dulu saya selalu bilang piknik. Tapi kondisi sekarang Anda mau piknik kemana? Tapi kembali lagi kalau levelnya udah makin tinggi, ada beberapa area di sekitar Anda. Kalau saya tinggal di Jakarta, Sukabumi welcome, Bogor welcome, Bandung welcome. Yaitu daerah-daerah yang bisa kita tempuh dengan kendaraan sendiri karena kita bisa protect diri kita dan anak kita. Walaupun saya pernah menyesal
Karena saya membawa rombongan anak saya yang bayi terus sama keluarga besar, saya jalan-jalan ke taman safari, habis itu anak saya sakit. Walaupun sakitnya ternyata kecapean. Tapi semalaman sebagai orang tua saya sempat merasa saya sedih, saya nyesal banget. Gila, karena egonya saya dan istri saya dan anak dan keluarga saya bawa bayi saya gitu. Bayangkan, Anda pernah ngalamin itu? Anda nyesal betul. Sampai ada bilang ini mudah-mudahan, tapi alhamdulillah ternyata cuman capean. Nah, artinya apa? Di level ketiga ini kalau Anda mau piknik, kalau memang terpaksa silakan piknik. Banyak area terbuka, banyak area yang memberikan pelayanan standar protokol kesehatan yang cukup bagus yang bisa Anda datangi. Kalau memang terpaksa pikniklah, tapi saran saya belum bisa merekomendasikan Anda untuk piknik dengan pesawat. Walaupun memang karena saya belum coba. Dan banyak orang yang saya lihat referensi di sosmed juga mereka tidak lakukan itu. Kenapa? Kita mungkin bisa sehat, tapi orang yang kita bawa atau nantinya kita jadi carrier kita nggak tahu. Oke? Jadi harapan setelah ini cari aktivitas yang berbeda. Kalau emang perlu liburan silakan liburan. Cari tempat piknik yang aman, nyaman dan standar protokol kesehatannya cukup membuat Anda merasa sangat safe, sangat aman. Dan kembali lagi setelah melakukan aktivitas baru dan yang sudah Anda lakukan tadi, Anda pelajari secara kontinu, bukan Anda lakukan besok Anda tinggalkan. Aktivitas yang baru yang buat Anda suka, apapun itu. Karena apa? Sekarang semua pembelian tinggal online. Dan ini luar biasa. Buat saya marketplace online ini, wow. Offline-nya memang beberapa saya lihat sudah mulai mati, online-nya meledak. Oke, yang keempat, tips keempat dong, terakhir. Coach, sudah kenal VAK. Sudah mulai tahu perubahan dari diri sendiri. Level bosannya naik, suruh piknik sama coach, suruh lakukan sesuatu yang baru, yang secara kontinu. Yang keempat gimana? Masih bosen coach, kayaknya udah nggak mungkin lagi, udah kayaknya bosan banget, udah nggak ngerti lagi deh. Udah lakukan semua tapi masih bosan juga, mentok. Nah, tips yang keempat ini yang simpel buat Anda. Yaitu apa? Anda sudah punya hal yang baru nggak? Walaupun simpel, kaos dalam baru, kaos baru, sepatu baru. Coach kemana dong pakai sepatu baru? Pakai aja di rumah, keluar aja dari rumah, jalan-jalan, naik sepeda, walaupun pergi ke beli pom bensin, beli Starbucks drive-thru, atau beli ke Northfield Coffee drive-thru, atau Anda cuman ke mall, pakai aja. Paling nggak Anda pakai. Yang merasakan Anda. Masalah Anda mau pamerkan itu urusan Anda. Yang penting adalah badan Anda yang merasakan. Makanya tadi saya sampaikan, kaos dalam baru aja bikin Anda happy. Makanya sekarang saya mau tanya Anda, siapa yang punya gadget baru? Pada saat Anda punya gadget baru, apa yang Anda lakukan? Anda lakukan semua dengan sangat hati-hati. Bahkan Anda nikmati. Begitu Anda udah 3 bulan, 4 bulan Anda miliki, 6 bulan, gadget pun Anda lempar. Apapun yang baru, pasti Anda sayang. Jam tangan baru Anda sayangi. Semua, apapun yang baru. Nah, itulah. Nah, artinya apa? Tips yang keempat ini, ya sudah, miliki hal baru, beli hal baru yang nggak harus mahal. Saya pernah dalam waktu di rumah aja pandemik ini, saya membeli es krim yang selama ini saya tidak. Mungkin kalau dalam kondisi normal, anytime saya bisa beli. Saya beli karena saya anggapnya, kayaknya saya butuh sesuatu deh, saya makanan. Dan untuk pakaian, memang ya kembali lagi tidak pernah kemana-mana, jadi hampir jarang, bahkan mungkin tidak pernah membeli yang baru, karena tujuannya mau kemana. Walaupun ya kalau sekarang saya beli, ya saya ingin tampil di depan Anda supaya bagus, nyaman, dan terlihat bahwa memang saya ingin memberikan yang terbaik untuk Anda. Nah, kembali lagi, kalau sudah pakai yang baru tadi, saya yakin Anda akan ketemu kok bagaimana melewati kebosanan itu. Kan tadi sudah kita sampaikan, sesuatu yang baru gunakan di tips yang keempat. Apapun, kaos dalam baru, daleman baru, jam tangan baru, bahkan untuk wanita pakai anting-anting baru, gelang baru. Kalau tas baru juga silakan, tapi Anda mau kemana, tapi nggak apa-apa. Anytime itu harus dilakukan, walaupun cuma pergi ke pasar, tapi saya yakin jarang banget orang ke pasar sekarang. Karena pasar juga tempat yang sangat mudah untuk penularan pandemik. Oke, nah kesimpulannya coach. Biar saya nggak bosan coach, mau nggak mau no choice coach, kan harus di rumah aja, work from home, ngelihat sosmed orang makin emosi, ngelihat status orang makin gila, orang lain bisa begitu saya nggak bisa, makin gila aja bukan hanya bosan. Nah berarti saya sebagai kepada Anda, nomor 1 tadi, mulai sekarang kenali VAK. Kalau perlu nanti kita akan bahas VAK untuk membuat Anda makin gila karena apa? Ya lihat status si A si B. Ya udah mulai sekarang statusnya nggak usah dilihat lagi. Tapi gatel coach ngeliatnya. Ya udah kalau ngeliatnya gatel lihat tapi nggak ada rasa, nggak ada feel.
Jadi yang pertama adalah mulai list kebosanan itu apa saja. Dari sisi visual, bosan saya karena apa, saya ngeliat apa, saya lihat apa, saya lihat apa, ini bosan di list. Mendengar, auditori saya mendengar apa, sehingga saya kadang-kadang jadi tambah bosan, tambah merasa, mungkin untuk beberapa anak, termasuk saya dan ada dulu waktu kita masih anak-anak, kita bosan kalau diomelin. Ya udah kalau gitu gimana caranya merubah omelan ini menjadi sesuatu yang bisa kita nikmatin. Kinestetik, mulai bosan pegang ini harus gimana. Tulis dulu aja. Nah, yang kedua, ingat bahwa sumber daya untuk melakukan perubahan itu tidak perlu dari eksternal, dari diri Anda. Artinya Anda bisa action untuk apa? Merubah yang sudah Anda lihat bosan tadi untuk menjadi tidak bosan, menjadi sangat nikmat, menjadi enjoy. Contohnya adalah kalau Anda sekarang bosan di dalam ruangan karena warna catnya tinggal diganti. Anda bosan dengan warna kursi Anda, bukan berarti ganti kursi, tinggal dilapisi aja. Dan kalau masa Anda bosan dengan pasangan Anda bosan dengan, ya sudah, kembali lagi tadi saya sarankan kepada Anda, kalau Anda memang biasanya bekerja, ya sudah setiap pagi mandi, biasakan bersih lagi seperti Anda bekerja, pakai baju rapi, walaupun kalau yang biasa pakai jas atau dasi, ya nggak usah pakai jas dasi di rumah, paling nggak pakai baju yang rapi. Hargai orang-orang yang Anda sayangi, angkat mereka dengan Anda berpenampilan rapi. Dan menariknya, Anda punya waktu banyak buat anak dan istri Anda, bukan? Buat orang yang Anda cintai. Ya, yang ketiga, nah setelah naik levelnya coach, mau ngapain lagi, bosan, piknik deh, piknik cari yang paling aman buat Anda, secara protokol kesehatan, nggak jauh-jauh. Ya kalau saya tidak rekomendasikan Anda naik pesawat atau transportasi umum dulu, naik kendaraan Anda. Kalau misalnya nggak ada coach, jauh dan sebagainya, piknik sekitar Anda deh. Tapi ingat, tidak dalam jumlah kerumunan yang besar. Protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan biasakan cuci tangan 20 detik, itu adalah Anda taati. Maka efeknya adalah luar biasa. Setelah piknik masih bosan juga coach, ya udah hal baru, nanti nanam hidroponik atau ngapain bercocok tanam, atau saya tadi ikan cupang, nanam apapun di rumah Anda, banyak hal yang bisa Anda lakukan. Bahkan kan tadi saya sampaikan di kompleks saya banyak rumah yang mereka renovasi kecil-kecilan. Coach, datengin tukang resiko coach, ya sudah, tukangnya di mana Anda tinggal isolasi, mereka tidak masuk boleh di area Anda. Saya pada saat masa pandemi sempat renovasi yang baru 1 bulan. Alhamdulillah baik-baik aja. Kenapa? Karena tetap melakukan standar protokol kesehatan. Artinya semua tinggal Anda manage sendiri. Dan yang terakhir, makin bosen coach masih belum bisa. Ya sudah, pakai hal baru. Beli hal baru, tidak harus mahal. Beli es krim yang saya suka, itu bikin saya merasa happy. Anda pakai dalaman baru, Anda jauh merasa lebih happy. Pakai jam tangan baru kalau memang Anda punya rencana beli, atau handphone baru Anda mau ganti gadget, Anda mau pakai apapun yang baru, bahkan gelas minum baru, ataupun tempat makanan yang baru, ini akan kadang, ini makanan-makanan jajanan pasar ini, kenapa saya tunjukkan kepada Anda? Ini tujuannya adalah, ini yang memicu saya untuk makin happy. Karena ini makanan-makanan yang saya suka, walaupun ini ada sponsornya. Belum sponsorin sih ya. Nah, ini tujuannya onde-onde contohnya. Udah, Anda beli aja 1. Dan berbagilah ke yang lain. Nah, ini contohnya kalau yang mungkin masih ingat di bulan puasa, udah ini hal baru, ini yang akan kita makan. Ya, jadi mudah-mudahan setelah ini Anda dapat, oh ternyata untuk bisa keluar dari kebosanan simple kok dari Coach Ebdong. Harapan saya di rumah aja buat Anda, stay safe buat Anda, jaga keluarga yang Anda cintai dan ikuti protokol kesehatan supaya pandemik ini segera pergi. Dan setelah nggak ada pandemik, setelah COVID-19 tidak ada, Anda jauh lebih produktif, Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Dan pesan saya adalah see you the next level and the next success.